Kita mulai dengan record. Nah, sudah ada Aushraf, sudah ada Dante, ada Ismail, ya, ada Syakira, ada Mahira, Faizal, ya, Fatimah, Aira, Arinda, ada Tante Tirta nih, sama siapa ini ya? Sudah ada Kak Iin, sudah siap ini ya. Ada Najwa, ada Kansa, ada Novita, Sheila, Aurelia, ada Zara, Michelle, dan Aisyah. Wah, yang lainnya nanti lu langsung gabung aja ya, biar langsung gabung aja. Nah, siapa nih? Hari ini kita mau ngapain ya? Ada yang tahu nggak ya? Oke, aku nggak buta ya. Oke, tes buta warna. Oh, ada yang tes buta warna. Oke, hari ini kita mau ngapain ya teman-teman? Selamat pagi semuanya. Mau ngapain ya kita ya? Aku bawa apa ya ini ya? Iya, kita hari ini mau kenalan sama Kak Iin. Kak Iin ini profesinya sebagai Kak Iin ini profesinya sebagai daber. Waduh. Apa sih daber ya? Nah, ini Kak Iin. Apa ya profesi daber ya? Ada yang tahu nggak ya? Nah, teman-teman apakah sudah siap bawa mic-nya? Wah, biar kayak Kak Iin ya. Siap, udah langsung siap ini Kak Iin. Ini siap nggak ini? Siap ya, Kak? Nah, Kak Iin ini temennya Kak Fik di dongeng-dongeng. Jadi kita biasanya dongeng-dongeng. Nah, sekarang Kak Iin mau bagi tentang daber. Waduh, pasti ada teman-teman yang, pertanyaannya kemarin sudah sampai ya di Kak Iin ya. Ada pertanyaannya yang gimana caranya jadi daber? Pernah nggak bosan jadi daber? Kantornya di mana? Duitnya banyak nggak? Tanyanya macam-macam. Nah, nanti biar dijawab sama Kak Iin pertanyaannya yang lucu-lucu itu tadi ya, yang asik tadi supaya teman-teman tambah tahu. Nah, sekarang kita bareng-bareng dengerin Kak Iin ya. Apa sih daber gitu. Nah, duduk yang enak, bajunya yang udah yang enak juga kan ya. Nah, mic-nya ditaruh aja dulu di samping sambil dengerin Kak Iin. Begitu Kak Iin, ayo kita praktek. Nah, mic-nya bisa dibawa nanti. Ya, waktu selanjutnya diserahkan untuk Kak Iin. Terima kasih Kak Fikdian. Halo adik-adik. Halo. Halo Kak. Senang sekali Kak Iin hari ini di minggu pagi yang cerah ini bisa ketemu sama adik-adik semua. Udah pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Masya Allah. Udah pada mandi belum nih? Udah ya. Sudah Kak. Udah rapi, udah semuanya sudah dalam keadaan sehat ya semoga. Nah, hari ini Kak Iin diminta oleh STEAM Lab untuk berbagi tentang pengalaman Kak Iin belajar dan juga pengalaman Kak Iin langsung sebagai seorang daber. Sebelumnya Kak Iin mau izin share screen dulu ya teman-teman kecil. Kak Iin panggil teman-teman aja ya. Siap. Iya. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat share screen Kak Iin? Sudah. Ya. Kak Iin tapi nggak bisa melihat teman-teman ya. Sebentar, Kak Iin mau bikin agak kecil supaya Kak Iin bisa lihat teman-teman juga. Oke. Kak Fik boleh minta tolong dibantu ya, karena aku agak nggak kelihatan teman-teman. Nanti akan boleh bantu interaksinya lewat Kak Fik ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Hari ini Kak Iin akan memperkenalkan tentang daber. Ini adalah profesi yang kelima yang adik-adik udah pelajari ya. Sebelumnya pasti sudah dibahas juga materi-materi tentang profesi lainnya ya. Nah, senang sekali pagi ini Kak Iin akan membahas tentang daber. Tapi sebelum dimulai, Kak Iin boleh dong minta tolong sama adik-adik nih yang mau untuk warming up supaya nggak Kak Iin yang ngomong, supaya kita sama-sama belajar supaya lebih seru. Siapa yang berani
mau memperkenalkan dirinya dengan cara kasih tahu nama dan alamat tinggalnya sekarang, misalnya di Jakarta atau di Bandung atau di kota manapun, cukup kotanya saja, dan apa yang adik-adik sudah tahu tentang dubbing. Ayo, siapa yang berani? 3 orang ya. Saya, Kak. Ayo, wah, siapa itu? Boleh ya? Mahira. Oke. Mahira. Silakan. Mahira, Arinda, satu lagi. Saya, Kak. Raizal, Kak. Oh, Raizal ya. Oke, ada 3 Kak Iin. Silakan Mahira dulu ya berarti ya. Spotlight. Ya. Really nice. How are you guys? Hai, nama saya Mahira. Oh, wow. Right, what are you? Hi, I'm Vicky. Are you trying to smack me? No. What? A big shark. That is a big shark. All right, guys. Well, that's going to do it for today's episode of Roblox. Oke, sebentar. Kak Iin sepertinya ada suara yang masuk ya. Oh, itu suara. Ada, oke. Oke, sebentar. Aku cek dulu ya. Ya, sebentar ya teman-teman. Ini kayaknya bukan dari aku deh, Kak. Ada. Oh, bukan ya. Oh, oke. Teman-teman yang tidak berbicara tolong di itu ya, mungkin ada suara dari apa tadi. Oke, Mahira bisa diulang mungkin. Iya, biar Kak Iin dengar. Yang agak keras ya, Mahira. Nama saya Mahira, saya tinggal di kota Indramayu. Oke, namanya Mahira dari Indramayu. Oke, berikutnya tadi Arinda dulu nih. Iya. Tentang dabernya belum, Kak Mahira? Halo, Mahira. Oh, Kak Mahira tentang dabernya apa ya tadi? Pengisi suara. Pengisi suara. Oke, terima kasih. Nama aku Arinda dari Bogor. Halo teman-teman. Nama aku Arinda dari Bogor. Oke, lalu tentang dabernya tadi apa ya, Kak Arinda? Kalau tentang daber itu orang yang mengisi suara di film. Oh, oke, mengisi suara di film. Nah, sekarang Raizal nih. Raizal, kenalkan nama dulu dan alamatnya. Kenalkan, nama saya Raizal Parfaiz Rabbani. Tunggu sebentar ya, Kak, ada kereta. Oh, ini suaranya udah enak nih ya. Udah pakai. Sudah, Kak? Sudah. Ya. Perkenalkan, nama saya Raizal Parfaiz Rabbani dari Jakarta Utara. Hal yang saya ketahui tentang daber itu adalah pengisi suara untuk tokoh di cerita-cerita. Seperti kancil dan buaya, misalnya ada kancil dan buaya, suaranya berbeda-beda. Itu yang saya ketahui tentang daber. Terima kasih. Yeay. Wah, hebat adik-adik semua. Terima kasih ya. Tadi sudah ada. Berani semua ya Kak Iin ya? Iya, berani semua. Masya Allah. Sudah ada 3 orang yang mewakili adik-adik dari berapa peserta, Kak Fik? 25 ya? Iya, dari ini 25. Tapi yang ada beberapa kayaknya belum masuk ya. Iya, ada beberapa yang sudah daftar tapi belum hadir. Dan 3 orang ini, wah Kain kasih 2 jempol. Bagus banget kalau ada jempol lagi, Kain mau pinjam nih. Bagus banget. Tadi ada Mahira dari Indramayu. Halo Mahira ya, betul tadi pengisi suara ya Mahira bilangnya ya. Nanti akan kakak klarifikasi lagi ya. Terusnya ada Arinda dari Bogor yang bilang kalau daber itu adalah yang mengisi suara di film. Sedangkan ada Raizal. Halo Raizal, Arinda dan Mahira. Raizal dari Jakarta Utara ya, dia yang bilang pengisi suara daber adalah pengisi suara untuk tokoh di cerita-cerita, misalnya ada kancil dan buaya gitu ya. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, terima kasih sudah mau membantu merespon dan menjawab ya. Kain akan lanjut ke slide berikutnya. Oke.
Nah, ini dia. Ya, kurang lebih yang tadi disampaikan oleh Mahira, Arinda, dan Raizal itu benar ya. Tapi dia bukan hanya, tapi lebih tepatnya bukan pengisi suara saja ya. Dubber itu adalah pelaku dubbing. Jadi dubber itu adalah pekerjaan, orang yang bekerja itu namanya dubber, pekerjaannya disebutnya dubbing. Nah, dubbing itu apa? Dubbing itu adalah proses melokalisasi sebuah produk audiovisual dengan cara sulih suara. Aduh kakak, itu apa sih bahasanya, susah banget ya nggak? Kakak akan jelaskan, tenang. Jadi di sini ada beberapa yang Kak Iin sudah ganti dengan red color, dengan warna merah, yaitu produk audiovisual dan sulih suara. Jadi inti dari dubbing itu ada di dua ini. Kita akan melokalisasi produk audiovisual dengan cara sulih suara. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah, ini boleh nih open mic nih, siapa yang berani. Di sini ada contoh audiovisual. Yang pertama ada ini, film ya. Film Disney Frozen. Nah, yang kakak mau tanya, kalau Disney Frozen ini produksi film produksi dari negara mana ya? Ada yang tahu nggak ya? Ayo, Disney di mana? Oh, Michelle Amerika. Michelle di mana? Ya. Amerika. Iya betul ya. Ya betul, adik-adik, terima kasih. Ya, kalau Disney itu dia adalah produknya luar ya, produk dari Amerika sana. Jadi harusnya Frozen ini menggunakan bahasa apa ya kalau dari Amerika? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi pernah nggak adik-adik melihat Elsa-nya itu ngomongnya pakai bahasa Indonesia? Pernah nggak lihat Elsa? Pernah. Iya, itu yang dinamakan sulih suara. Pernah ya. Terus yang kedua, ada yang tahu nggak ini apa? Film apa? Baby Bus. Baby Bus. Ada yang suka nonton Baby Bus? Adekku suka pas masih kecil, Pak. Pas masih kecil ya. Berarti sekarang udah pada gede ya. Kak Iin merasa jadi lebih kecil sekarang. Baby Bus, benar. Baby Bus ini film yang diproduksi oleh orang-orang Indonesia bukan ya? Oke, ulangi. Bukan ya. Cina. Oh, dari Cina ya. Ada. Dari Cina. Tapi kalau nonton di YouTube, adik-adik pernah nggak nonton atau melihat yang filmnya pakai bahasa Indonesia? Si Hipo. Pernah. Nah, itu juga adalah salah satu pekerjaan Kak Iin sebagai seorang dubber. Terus yang terakhir nih, ini pasti mungkin pada nonton juga atau tahu ya. Ini SpongeBob. betul. Iya, ini yang sering ada di mana ya? Di TV ya, di TV juga ada. SpongeBob ngomongnya what are you doing atau apa yang kamu lakukan? Dia ngomongnya yang mana kalau di TV kita? Bahasa Indonesia ya. Padahal aslinya dia tidak berbicara bahasa Indonesia. Betul. Amerika. Iya, dia tadinya berbicara bahasa Inggris. Oke, sebentar. Mencet. Nah. Nah, jadi itulah yang dinamakan sulih suara. Sulih suara itu artinya mengganti suara dari bahasa asli film itu. Misalnya dia diproduksinya di Cina, berarti dia pasti aslinya menggunakan bahasa Cina. Atau dia produksinya di India, pasti aslinya pakai bahasa India. Atau dia diproduksinya di Amerika, Hollywood, pasti dia pakainya bahasa Inggris. Nah, ketika sudah masuk ke Indonesia, nih, maka tugasnya dubber adalah mensulih suarakan.
mengganti suara dari bahasa asli menuju bahasa target audience atau bahasa Indonesia kalau di Indonesia gitu adik-adik. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, kakak ada satu video nih yang kakak mau share terkait apa sih, bagaimana sih hasil aslinya gitu dari produknya si Daber. Oke, sebentar ya kakak stop share dulu. Semoga nggak pada bosan kan, masih semangat ya adik-adik. Masih semangat, Kak. Dari kemarin saya udah nungguin. Terima kasih. Ini kayaknya si Raizal ya? Raizal bukan? Oh iya, Raisa. Nah, kakak ada satu cuplikan video, pasti ada yang tahu lah ya, dulu pernah nonton. Aku. Apa itu? Aku pernah Baby Bus. Ya, Baby Bus. Baby Bus. Baby Bus. You wings. Chocolate. I like fish. Oh, my favorites. I want them all. Okay, here comes the shopping cart. Jadi aku suka nonton. Jadi aku suka nonton. Nonton dikit ya. Tomato sauce? Or soy sauce? Or should I choose a spicy one? Ooh, Dad, which one should I choose? Oke. Nah, itu tadi si Baby Bus dengan anggota-anggotanya, member-membernya, mereka pakai bahasa apa ya? Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Indonesia apa Inggris nih? Bahasa Inggris. Ya, betul. Betul, dia pakai bahasa Inggris yang tadi. Nah, ketika sudah masuk ke Indonesia, maka akan menjadi seperti ini videonya. Tunggu. Kok kecil suaranya? Tadi besar. Nah, apa terdengar, Kak? Sebentar. Anak-anak, apa yang kalian inginkan untuk piknik besok? Strawberry. Pisang. Kue besar. Coklat. Aku suka ikan. Semuanya adalah favoritku. Aku mau semuanya. Oke, ini dia keranjang belanja. Aku harus pilih saus tomat atau aku pilih saus kecap ya? Atau haruskah aku memilih yang pedas? Ayah, aku harus pilih yang mana? Ayah, Kiki, Miu Miu, kemana kalian? Oke. Nah, udah jelas ya tadi perbedaannya ya. Di dua-duanya sama-sama Baby Bus, tapi yang kedua itu dalam bahasa Indonesia.
Kalau yang pertama dalam bahasa Inggris, videonya sama persis atau beda? Sama. Beda, kayak tadi dia bilang beda nih. Sama. Jadi suara. Iya, yang berbeda hanya suaranya. Kalau yang sebelumnya memakai bahasa Inggris, yang kedua tadi memakai bahasa Indonesia. Itu ya. Hello. Nah, kalau oke. Sorry. Nah, kalau tadi kan banyak yang bilang kalau di awal Mahira, Arinda, dan juga Raizal bilang kalau dubber itu adalah pengisi suara gitu ya. Nah, itu kadang-kadang suka terkecoh atau tertukar ya. Jadi beda loh antara dubbing dan voice over. Ya, kalau dubbing itu artinya mensulih suarakan. Yang tadi ya, mensulih suarakan artinya mengganti suara dari bahasa Inggris berubah menjadi bahasa Indonesia. Sebelumnya video itu sudah dimainkan dalam bahasa Inggris, tapi ketika masuk ke Indonesia maka diganti menjadi bahasa Indonesia. Nah, kalau voice over dia baru namanya pengisi suara. Pengisi suara yang seperti apa? Biasanya pekerjaannya itu adalah mengisi suara iklan. Nah, misalnya di TV itu kan suka ada iklan ya. Iklannya itu biasanya kalau dalam proses sebenarnya mereka belum ada suaranya adik-adik. Biasanya diisi oleh seorang voice over talent. Begitu juga misalkan kayak di mana ya, di bandara. Kalau adik-adik pernah dengar, penumpang yang kami hormati, selamat datang di bla 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 bla. Nah, itu juga tugasnya si voice over. Ya, atau adik-adik pernah mendengar di telepon, ketika adik nelpon ke mana ya, ke bank misalkan, silakan terima kasih sudah menghubungi call center kami. Silakan untuk berbicara langsung dengan bla 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 gitu. Nah, itu tugasnya si voice over. Jadi yang pengisi suara itu disebut voice over, tapi kalau mensulih suarakan disebut dubbing. Jadi agak sedikit berbeda ya. Nah, sekarang supaya adik-adik tidak bingung, Kakak akan kasih contohnya nih. Nah, ini dia. Teh pucuk harum. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan nama dan kasih tahu jawabannya ya. Kira-kira ini tugasnya si voice over atau Suara. Voice over. Voice over. Udah jawab semua. Betul. Udah tinggal satu hijab ya. Voice over. Betul. Jawab Romer. Kalau ini 2-3 mainan tenang. Kali ini janji pasti menang. Dubbing. Kalau ini? Dubbing. Mensulih suarakan. Mensulih suarakan atau dubbing. Betul. Nah, yang terakhir. Pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Pulau Balapan. Voice over. Pinter. Wah, pinter semuanya nih Kak Fik, anak-anaknya lulus deh ini. Iya, langsung tahu bedanya ya. Jadi sudah bisa ya adik-adik, sudah tahu ya bedanya antara dubber dan voice over talent itu berbeda ya. Oke, boleh di mute lagi mikrofonnya supaya kita bisa dengarkan yang selanjutnya. Oke, nah tadi semoga sudah jelas dan sudah terjawab ya. Nah, tapi dua-duanya nih, baik dubber maupun voice over, dua-duanya memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah akar dari ilmu semua pekerjaan suara itu adalah voice acting. Nah, voice acting itu apa sih artinya adik-adik? Ada yang berani nggak tunjuk tangan lagi satu orang? Voice acting itu ini kok. Ayo yang berani. Memerankan. Siapa? Memerankan.
Memerankan. Ini namanya siapa? Boleh nama? Ausaf, Kak. Ausaf. Tanggerang Selatan. Memerankan suara. Kok kakak kurang jelas ya mendengarnya? Mohon maaf, boleh diulang sekali lagi? Ausaf Abiyu. Iya. Gimana? Tanggerang Selatan. Bagaimana Kak Fik tadi? Ausaf Abiyu dari Tangerang Selatan. Oke, Ausaf voice acting apa menurut Ausaf tadi ya? Memerankan. Seniman suara, Kak Iin. Seniman suara nih. Memerankan seniman suara. Wah, bagus ya bahasanya. Ya, bagus betul-betul voice acting itu memainkan tadi apa? Memerankan seniman acting ya. Suara, iya. Betul. Voice itu kalau diartikan secara harfiah atau secara bahasa Indonesia, ini kan bahasa Inggris, voice artinya suara, acting itu acting ya, berakting, memerankan. Nah, jadi betul seperti yang Ausaf bilang, terima kasih ya Ausaf, voice acting itu adalah memerankan sesuatu tapi menggunakan suara, berakting lewat suara. Maksudnya apa tuh Kak? Jadi, orang-orang yang bekerja sebagai voice actor, mereka tidak pernah terlihat nih saat lagi berakting mukanya. Beda sama misalnya kayak artis siapa ya yang kalian kenal ya. Misalnya kayak Maudy Ayunda, mungkin adik-adik kenal nggak ya Maudy Ayunda? Nah itu kan kita sering ya melihat Kak Maudy Ayunda itu beraksi di depan TV atau di film, atau Kak Reza Rahardian gitu. Nah karena dia the real aktor yang benar-benar terlihat gitu. Nah kalau voice aktor, dia hanya suaranya saja yang terdengar, orangnya tidak pernah terlihat di dunia nyata. Jadi karyanya hanya dalam bentuk suara. Nah, yang mau Kak Iin highlight adalah, jadi dubber itu bukan hanya penerjemah atau bukan hanya pengganti bahasa saja dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi juga seorang voice actor. Tapi saat dia memerankan, seumpamanya dia jadi Frozen, jadi Elsa, maka dia harus benar-benar menerjemahkannya itu memakai rasa sambil diperankan jadi Elsa-nya. Ketika dia harus mendabingkan suara Anna, dia juga harus berperan seperti Anna. Seperti itu adik-adik. Jadi ada namanya voice acting ya. Nah, di sini Kakak akan kasih lihat tadi, Kak ini pernah sempat dengar juga kantornya di mana ya, Kak? Sempat baca pertanyaan adik-adik ya, Kak Fik ya. Ada yang tanya kantornya. Mana? Oh, ada kantornya loh, teman-teman. Kakak akan kasih lihat kantornya. Jadi kantor itu adanya di studio adik-adik, studio. Jadi yang banyak tuh di Jakarta ada beberapa studio, baik itu Audio Pos dan studio-studio yang lainnya yang mengerjakan pekerjaan dubbingan ini. Tapi semenjak pandemi ini, karena menuntut untuk bekerja dari rumah, banyak juga voice over atau dubber yang kerjanya dari rumah, disebut dengan kerjaan remote gitu ya. Jadi kalau kita punya alat yang lengkap, kita bisa mengerjakannya dari rumah. Tapi sekarang nih sudah mulai aktif lagi, sudah banyak studio yang mau membuka lagi. Dalam artian mereka lebih senang kalau kita datang langsung ke studionya. Nah, bagaimana situasi real di studio saat kita mengisi suara? Nah, ini akan Kakak kasih lihat ya. Jadi ketika kita masuk ke studio, adik-adik akan di sebuah studio, biasanya studio itu besar ya, di dalamnya ada studio kecil-kecilnya, studio 1, studio 2, studio 3 gitu ya. Agak ada yang bocor nih suaranya. Nah, nanti di studio 1 misalkan, ketika kita buka pintunya, yang pertama kali kita lihat adalah ini nih penampakannya adik-adik. Nih, di sini akan ada satu pengarah dialog. Ini untuk dubbing ya, Kakak akan lebih fokus ke dubbing ya, bukan voice over ya, dubbernya tadi. Ada pengarah dialog dan juga ada namanya audio engineer. Tugasnya apa sih, Kak, nih berdua ini? Yang pertama, audio engineer ini, dia yang akan menyusun yang akan mengoperate suara kita, mengatur suara kita, apa nanti suara kita terlalu
naik suaranya, dia yang akan mengatur supaya nggak terlalu tinggi suaranya, tapi dalam bentuk teknis ya, gitu. Nah, satu lagi adalah pengarah dialog. Nih, jadi pengarah dialog itu tugasnya untuk mengarahkan kita. Dialognya seperti ini. Nanti dia akan memberikan clue-clue. Ini kurang bermain nih. Atau misalnya kalau kita dubbing Korea tuh biasanya ada kata nama-nama yang agak sulit ya. Misalnya Hanjing Eun gitu ya. Gimana cara bacanya? Nah, pengarah dialog biasanya akan mengarahkan. Ke bunda. Gitu. Nah, di dalam sini nih, disinilah si dubber biasanya beraksi. Ini Kain kasih lihat waktu Kain lagi dubbing ya. Jadi kita ada di satu ruangan tertutup, kita sendirian. Di situ ada mikrofon dan ada apa nih namanya earphone, ada naskah, dan di depan sini nih nggak ke foto, memang ada layar yang kita lihat. Jadi benar-benar di dalam studio itu kita kerjanya sendiri, tapi di luar ada yang ngejagain 2 orang. Gitu. Sendiri. Apa? Sendiri. Iya, sendiri biasanya. Nah, kalau voice over ini ketika Kain ada project voice over, itu biasanya berdua atau bertiga boleh, masih dibolehkan tandeman gitu kan, ada temennya. Tapi kalau zaman dulu yang sepengetahuan Kain zaman dulu belum jadi dubber ya. Ini dari cerita-cerita mentor Kain juga, senior-senior Kain. Kalau zaman dulu katanya waktu teknologi belum secanggih ini, ketika mau take itu barengan. Jadi harus nunggu ngumpul dulu nih baru take. Tapi kalau sekarang karena teknologinya sudah canggih dan sudah ada audio engineer, ini juga nih tugasnya audio engineer. Nanti dia yang akan mixing, menggabungkan antara suara dubber satu, suara dubber yang kedua gitu. Jadi take-nya sendiri-sendiri gitu adik-adik. Nah, sampai sini dulu ada yang mau bertanya nggak? Oh ya, Kain juga mau kasih tahu, biasanya ada beberapa studio yang dia melarang kita untuk mengambil foto, untuk merekam gitu. Jadi ini dokumentasi pribadi Kain, dan tapi untuk studio ini mereka bolehkan ya. Tapi ada juga studio yang tidak boleh memfoto atau menunjuk memberitahukan proyek yang sedang kita dubbing, itu tidak boleh. Ada beberapa studio yang seketat itu gitu adik-adik. Kalau tidak ada yang bertanya, Kain akan lanjut ya. Nah, kemarin Kain juga sempat banyak ada yang bertanya ini nih, Kak, gimana sih supaya jadi dubber? Nah, betul ya Kak Fik? Adik-adik semoga masih pada semangat ya. Caranya yang jadi dubber gimana? Bagaimana untuk bisa ini habis ini pada latihan nih. Ya, habis ini ada latihannya ya adik-adik. Ini Kain hanya bisa melihat slide loh adik-adik, tapi nggak apa-apa, semoga adik-adik bisa merasakan semangat Kain juga ya. Di sini ada bagaimana untuk bisa jadi dubber. Yang pertama, Dulunya YouTuber. Wih, ada YouTuber juga, iya benar. Dan di YouTube itu banyak juga konten-konten yang didubbingin loh adik-adik. Seperti konten apa ya? Banyak lah ya konten-konten yang dia dari luar negeri terus disuarakan menjadi bahasa Indonesia gitu. Nah, di sini Kakak akan kasih tahu gimana sih tips supaya bisa jadi dubber. Ada juga YouTuber yang lucu-lucu. Oh iya bener, YouTuber yang lucu-lucu ya. Nah, di sini yang pertama, menurut Kain kita harus cinta dulu nih sama dunia voice acting. Kalau mau jadi YouTuber gimana? Harus cinta juga sama dunia voice acting, karena kan nanti kalian bakalan ngomong ya, suaranya juga harus jelas gitu ya. Nah, yang kedua, pelajari ilmunya. Kita harus tahu ilmunya jadi dubber itu seperti apa sih, termasuk kayak adik-adik ini nih ikutan pelatihan-pelatihan kayak gini. Jadi adik-adik udah tahu, oh jadi kalau dubber itu kerjanya di ini ya, di studio ya. Oh, jadi ketika dubbing itu kita nanti akan ditemani oleh yang namanya pengarah dialog ya, atau PD ya gitu. Nah, terus dan ini yang nggak kalah penting adalah latihan secara konsisten. Nah, latihan terus, digali terus, kita bisa suara apa nih? Nanti ada latihannya nih sama Kain, tentu ya. Dan yang keempat, mengikuti pelatihan dan komunitas. Ini penting banget, di Jakarta juga udah banyak, nggak cuma di Jakarta ya, sekarang udah banyak banget pelatihan-pelatihan dan komunitas-komunitas voice over dan dubber. Ya, kalau adik-adik mau ikutan, bisa banget nanti Kain. Yang buat anak ada ya? Yang buat anak udah mulai ada juga nih pelatihan dan komunitasnya. Oh,
Tapi lebih banyak pelatihannya sih. Kalau komunitas anak Kaiin nggak tahu ya, belum terlalu update. Tapi belum ya. Kalau pelatihannya ada ya. Ya betul. Dan Wah, keren. Bocorannya nih ya, voice talent anak itu masih jarang adik-adik, masih belum terlalu banyak. Jadi pasarnya tuh masih butuh sekali voice talent anak-anak, voice talent dalam bentuk dubbing ataupun voice over itu ya. Nah, selanjutnya ini juga yang iseng-iseng hadiah nih, mengikuti challenge. Nah, nih adik-adik bisa nih mengikuti challenge di Instagram kalau adik-adik Challenge apa? Challenge apa? Iya. Nah, kalau adik-adik mungkin orang tuanya ada yang punya akun Instagram, biasanya di Instagram suka banyak entah itu perusahaan atau apapun ya yang membuat challenge. Challenge-nya itu biasanya sih. Nanti biasanya ada hadiah-hadiah gitu. Nah, adik-adik bisa ikutan supaya sekalian bisa melatih juga buat latihan gitu. Biasanya udah dalam bentuk video misalnya. Kita di suara gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau sudah jelas? Ada yang mudeng nih, udah ngerti nih. Udah paham ya, semoga nggak sulit ya. Nah, kalau sudah paham, Kaiin mau langsung ke sini ya. Nah, karena tadi kita ini adalah pekerja suara, si dubber itu adalah pekerja suara, maka yang perlu banget di-concern adalah tentang olah vokal. Olah vokal itu terdiri dari apa aja? Nah, di sini ada power. Power itu maksudnya apa sih, Kaiin? Teriak-teriak gitu. Kita jadi harus teriak-teriak. Enggak ya. Power itu, ada yang bisa kasih ini nggak, Kaiin? Mau coba dong, mau dengar suaranya lagi nih. Kalau bisa yang belum ngomong ya, yang tadi belum ngomong, boleh ditunjuk aja kali ya, Kak? Bisa nggak, Kak, kalau ditunjuk? Bisa. Nggak bisa. Oh, ini kayaknya Cila nih. Cila, power apaan ya? Oh iya, power. Ya, jawab dong. Nah, Cila tahu nggak apa yang maksud dengan power ketika olah vokal? Kekuatan. Nah, Cila kan dari tadi senyum-senyum, pasti mau jawab. Kekuatan, Kaiin. Nah, terima kasih Cila. Benar. Kekuatan, Kaiin. Terima kasih. Apa? Iya, terima kasih ya Cila. Kekuatan, benar ya kalau diartikan itu secara harfiah, power itu adalah kekuatan. Tapi kalau dari vokal ini, power itu artinya bukan main kuat-kuatan ya, bukan. Jadi maksudnya adalah suara kita ini harus punya tenaga, ya, harus punya bobot. Ya. Walaupun kita berbisik, misalnya Kaiin mau bisik kayak gini, I love you. Nah, itu harus terdengar jelas, I love you. Walaupun itu adalah berbisik gitu. Atau Kaiin mau ngomong kecil, apa yang kau lakukan? Aku nggak seperti itu. Nah, itu tetap butuh power. Kalau misalnya Kaiin lemes, ya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Gitu. Akan hilang suaranya. Karena nanti saat kita misalnya menjadi voiceover atau menjadi dubber, akan butuh suara-suara bisik juga gitu. Misalnya kayak mungkin adik-adik pernah lihat iklan Clear ya. Clear, apa ya yang terakhirnya ada suara bisikan gitu di iklan Clear, sikat habis gitu ya, sikat habisnya itu kan dibisik ya, nah itu adalah power. Kalau dia tidak pakai power, sikat habisnya itu nggak kedengeran karena posisinya dia bisik, sikat habis gitu ya. Nah terus artikulasi, nah kalau tadi power adalah suara kita itu harus bertenaga, kalau artikulasi suaranya harus jelas ketika kita mau ngomong, misalnya Kaiin mau ngomong Mahira, gitu nggak boleh Maira nggak boleh kayak gitu, itu nanti dikirain Maira padahal kayaknya ngomong Mahira, harus jelas. Oh nge-lag sekarang gimana, masih nge-lag kah? Enggak. Nah itu ya, itu yang namanya artikulasi. Jadi kejelasan pengucapan suara. Seperti Kaiin ngomong kayak gini, harus jelas, artikulasi. Ya. Atau yang selanjutnya ada intonasi. Nah ini adik-adik Kaiin menjelaskan pengertiannya dulu. Abis ini kita praktek nih adik-adik, siap-siap ya. Kalau mau minum sambil siapin mic-nya boleh. Ini sambil dengerin dulu. Nah kalau tadi artikulasi itu adalah kejelasan suara, kalau intonasi itu adalah nada pengucapan suaranya. Nah ini kalau nada itu biasanya nanti sesuai motivasinya.
Kalau misalnya motivasinya dia sedih, berarti nadanya tuh harus gimana? Kalau misalnya motivasinya kata itu adalah dia sedang bahagia, berarti harus keluar suaranya tuh harus seperti apa? Gitu. Nah, selanjutnya ada tempo dan warna. Kalau tempo itu berarti artinya tinggi, rendah, cepat, lambatnya kita dalam memproduksi suara. Nanti akan ada latihannya ya. Pasti lebih mudah dipahami ketika latihan ya. Dan kalau warna itu maksudnya adalah kita ini bisa menemukan warna atau jenis suara apa yang cocok ketika kita memerankan sesuatu. Gitu. Aduh, susah deh, Kak. Aku nggak ingat. Nggak apa-apa. Kita lihat langsung aja contohnya. Ini ada Kain mau latihan konsentrasi dan artikulasi. Kak Fik, suaraku masih terdengar jelas kah? Terdengar jelas? Terdengar jelas. Iya. Terdengar jelas. Terima kasih. Waduh, ini ini emang ada biru lalu ribu biru ya, bukan salah tulis ya? Enggak dong. Oh, oke. Siap-siap ya adik-adik, teman-teman. Ini latihan konsentrasi tingkat tinggi. Ada yang biru, ada yang ribu. Jadi ngomong-ngomong, adik-adik udah pada bisa baca semua? Sudah, Kak. Sudah. Ngomongnya nggak jelas. Apanya yang ngomongnya nggak jelas? Masa yang nggak jelas? Coba di pakai apa, deketin dulu atau di itu? Udah ya. Coba wait. Iya. Boleh ya, sudah kelihatan? Kalau aku tidak jelas. Nah, ini latihan konsentrasi dan artikulasi. Waktunya kita praktek. Udah siapin mic-nya kan? Udah siapin minum juga kan? Nah, sekarang giliran Kaiin yang mendengarkan nih. Kalian yang berani boleh 3 orang pertama ya. Boleh pilih mau yang atas apa yang bawah, dibaca secara cepat dan tepat. Ya, kalau bisa. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. 1 biru, 1.000, 2 biru. Nah, gitu. Harus konsen ya. Wah, Kain tadi nggak konsen, ketahuan kan. Oke, siapa yang mau 3 orang pertama? Oke, ini dikasih semenit aja dulu Kain. Oke, ambil latihan dulu, latihan sendiri dulu teman-teman, latihan sendiri. Habis itu semenit kemudian Kain biar minum dulu ya. Kain biar minum juga. Siap. Oke, 1 menit Kak Fik yang countdown ya dari sekarang ya. Latihan dulu biar jadi teman-teman bisa siap dulu nih. Latihan dulu di sendirian. Coba bisa nggak 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru. Aduh, lama-lama lambat. 6 biru, 7 biru, 8 biru. Aduh, belibet udah. Kak. Oke, sebentar ya. 1 menit dulu kita latihan masing-masing. Nanti habis itu baru deh. Latihan. 1 biru, 2 biru, 3 biru. Ini di lower hand dulu ya, teman-teman. Yuk, apakah sudah 1 menit? Iya, sudah ya. Bisa dimulai. Ada Mahira yang udah raise hand. Lalu ada siapa lagi nih tadi? Faisal. Oke. Ya. Kaira 1 lagi, Kak. Oh ya. Wait, benar. Kaira, oke, Kaira juga tadi. Sama 1 lagi, wait. Saya. Oke, dimulai dari Mahira dulu ya, Kak Iin. Ya, boleh. Dikasih 2 kali kesempatan ya.
Oke, Mahira 2 kali kesempatan. Nggak apa-apa. Misalnya masih belum lancar, nggak apa-apa. Kan namanya baru sekali coba ya. Oke, Mahira dulu. Ya, open mic Mahira. Satu biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 1.000, 2.000, 3.000. 2 biru ya, bukan 2.000. Nggak apa-apa. Bagus. Ya. Mahira. Sekali lagi ya Mahira ya. Sekali lagi kita coba. Sekali lagi. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru, 5.000, 6 biru, 7.000, 8 biru, 9.000, 10 biru, 1 biru, 2.000, 3 biru, 4.000, 5 biru, 6.000, 7 biru, 8.000, 9 biru, 10.000. Yeay, terima kasih Mahira. Sudah mencoba yang kedua kalinya bisa ya. Iya, lebih bagus ya yang kedua. Oke, sekarang Kaira. Terima kasih Mahira. Kaira. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru, 5.000, 6 biru, 7.000, 8 biru, 9.000, 10 biru, 1 biru, 2.000, 3 biru, 4.000, 5 biru, 6.000, 7 biru, 8.000, 9 biru, 10.000. Oke, wah terima kasih Kaira sudah mencoba. Langsung. Iya. Ini Raizal sekarang. Raizal, Kain boleh kasih challenge sedikit nggak buat Raizal? Boleh, silakan Kak. Apa? Samit. Nah, kalau tadi kan agak sedikit slow ya. Karena Kain mau agak sedikit cepat. Bisa, Raizal. 1 biru, 2 biru, 3 biru. 1 biru, agak sedikit cepat ya? Karena kan Raizal dari tadi sudah bersemangat nih. Ya dah. Nah, 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru, 5.000, 6 biru, 7.000, 8 biru, 9.000, 10 biru, 1 biru, 2.000, 3 biru, 4.000, 5 biru, 6.000, 7 biru, 8.000, 9 biru, 10.000. Yeay, terima kasih. Deg-degan ya. Deg-degan ya. Ini ambil nafasnya di mana sih sebetulnya ya? Perlu itu ya, apa namanya? Latihan juga ambil napas di mana. Thank you, Raizal. Saya ngambil napas dari perut, Kak. Itu dia, betul. Wah, Raizal kayaknya sudah punya basicnya nih, Kak Fik ya. Oke. Saya juga mau share itu sih, tapi karena waktunya kita terbatas hari ini, jadi mungkin kalian boleh juga tuh searching tentang pernafasan perut. Bener banget tadi yang Raizal bilang. Ketika kita jadi pengisi suara, penting banget untuk belajar pernafasan perut karena itu lebih dalam, lebih tinggi, kita akan lebih panjang gitu durasinya untuk bisa menyebutkan kata atau menyuarakan sesuatu. Ya, terima kasih ya Raiza sudah bantu meng-highlight apa yang Kak Iin mau sampaikan tadi.
Dan terima kasih juga Raizal sudah mau mencoba. Kita lanjut atau ada yang sudah raise hand juga kayaknya ya Kak ya? Sebentar. Aku apakah suaraku terdengar atau sempat hilang sinyal ya? Terdengar Kak, sekarang terdengar. Oh tadi hilang ya Kak ya? Enggak. Oh, oke. Nah, ya sekarang kita latihan konsentrasi tadi sudah ya, latihan konsentrasi dan artikulasi sudah 3 orang. Boleh deh Kain mau denger atau enggak kita ganti jangan yang ini lagi ya, karena masih ada lagi. Sekarang kita mau latihan apa ya? Nih, kalau tadi sudah latihan artikulasi dan konsentrasi, sekarang kita mau latihan intonasi dan tempo. Nah, latihan intonasi dan tempo yuk. Caranya gimana? Di sini ada satu kata nih. Katanya adalah kenapa. Nah, tadi kan intonasi itu adalah nada suara ya. Opsi, kenapa ini? Sorry. Terpencet. Nah, tadi kan intonasi itu adalah nada suara. Nah, sekarang kakak mau melihat nih adik-adik kira-kira paham nggak maksud dari intonasi itu seperti apa. Dan tadi yang kakak highlight adalah intonasi itu adalah nada suara yang dihasilkan berdasarkan motivasi daripada kata atau kalimat tersebut. Nah, di sini ada kata-kata kenapa. Yang pertama Kain pengen ada yang coba ngomong kenapa tapi motivasinya tuh dia lagi sedih. Misalnya kayak, kenapa aku sih yang harus kayak gini gitu. Nah, itu tuh. Tapi kenapa aja, cukup ngomong kenapa tapi dia lagi sedih motivasinya. Nah, ada yang mau coba? Kalau bisa yang belum ya, yang belum tadi. Oke, siapa nih yang belum? Mari kita cari. Ayo, oh Zara ngacung tapi nggak resen. Zara ngacung ya Zara, yuk Zara. Bentar, aku spotlight ya. Oke, Zara nih ngacungnya harusnya dipencet, jangan di layar. Nah, Zara coba nih, kenapa dengan nada sedih ya? Dengan nada sedih. Duh, gitu. Oke. Zara, open mic ya, di unmute. Sedih. Kenapa? Dengeran nggak Kain? Kenapa gitu Zara udah gitu. Oh udah ya, sekali lagi dong Zara, maaf. Sekali lagi Zara yang kenceng lah, mungkin saking sedihnya jadi suaranya kecil. Gini deh, ditambahin deh, kenapa aku mah gitu. Yang sedih. Yang sedih. Sekali lagi. Kenapa? Zara yuk. Kedengeran nggak Kain? Kenapa aku mah? Bagus Zara, terima kasih Zara. Wah berbakat nih Zara. Nah kalau tadi sedih, sekarang siapa lagi nih yang berani ngomong kenapa tapi marah? Motivasinya tuh dia marah, lagi marah tuh kalimatnya. Wah udah ada yang raise hand nih Kak, boleh dipilih satu Kak. Gak usah takut salah ya. Oh ada Cila. Oke Cila. Add spotlights. Ada Cila, lalu ada tunggu, boleh 2 ya? Boleh. Apa 3? Boleh 3. Oke. Add spotlight. 1 lagi. Kali ini yang marah ya. Ya. Nah, ada 3 ini. Ada Cila, ada Dante, sama Syakira. Oh, Cila dulu ya. Kenapa tapi marah Cila? Jangan senyum berarti. Oke, Cila dulu. Yuk, di unmute ya. Ayo Cila, sudah bisa ngomong. Kenapa? Marah benar itu. Sekali lagi Cila. Nggak mau. Kenapa? Oh iya. Oh, udah marah itu. Kenapa? Disuruh lagi. Takut Kakak. Kenapa aku lagi gitu yang disuruh ya. Yang marah itu. Hebat Cila, hebat. Siapa lagi Kak? Dante. Oke, Dante masih marah ya Dante?
Kurang Kenapa? marah. Kain kurang takut. Kurang ya? marah Dante. Wih. Kenapa? Wah, keras ini suaranya. Yeay. Dante biasanya kalau marah tuh kenapa Dante? Biasanya Kalau marah, kalau marah pas apa nih? Misal dibangunin pagi, suruh tidur siang, apa ya? Malu. Oh iya, malu. Oh malu, tapi nggak apa-apa. Udah keren ya Dante, udah mau mencoba. Terima kasih Dante, kamu hebat. Nah selanjutnya ada siapa lagi Kak? Kali ini kalau tadi marah udah 2 orang ya, sekarang kita... Iya, Syakira. Ya Syakira, sekarang cobanya kenapa tapi takut. Misalnya kayak ada mereka lagi suasana tegang. Nih, Kain akan kasih motivasinya ya. Mereka nih lagi ada di sebuah tempat yang serem gitu. Terus tiba-tiba ada yang jatuh. Boom. Gitu. Terus kamu langsung nanya, kenapa gitu kan? Ya, coba gimana? Siapa tadi? Syakira ya? Kenapa? Takut Syakira, kamu lagi ketakutan banget. Terus tiba-tiba ada yang jatuh atau ada suatu suara yang menakutkan. Terus kamu langsung nanya gitu. Coba gimana Syakira? Takut ya? Jatuh. Apa? Nangis. Iya, ini kalau kenapanya pas takut Syakira mungkin tahu-tahu ada kucing masuk ke dalam rumah, bagaimana kaget kan? Kenapa nih? Gitu misalnya. Boleh. Gimana Syakira coba? Iya. Kenapa gitu? Oke. Nah, sudah ya? Mau coba sekali lagi Syakira? Agak kurang jelas suaranya. Nggak mau Kak, boleh Michelle ini Michelle Heresi. Oke, Michelle ya, Michelle dulu. Michelle. Ya terima kasih Syakira ya sudah mencoba. Ya. Michelle. Nah, kenapa? Apa? Oh iya betul. Iya. Udah mulai ada. Nangis. Ya. Kok ini banyak? Iya, kayak mau nangis. Kenapa? Oke. Habis itu ada. Oke, thank you Michelle. Thank you. Keren ini. Masuk acting aja deh nih. Ya, Arinda. Nah, sekarang yang bahagia. Oke, Arinda kena bahagia nih, Arinda. Oke, ayo Arinda. Kalau bahagia berarti tersenyum ya. Iya, udah senyum itu. Tinggal ngomong ya. Bilang aja, kenapa? Kenapa? Iya, udah. Nah, itu dia suaranya. Kenapa? Kayak dapat mainan baru. Kenapa? Kenapa sih gitu. Oke. Good. Terima kasih ya adik-adik yang sudah mencoba. Yang belum mencoba tenang ya, masih ada lagi. Ini waktunya udah berapa menit lagi nih, Kak? Ini jam 10.59 ya. Mungkin bisa 10 menitan, 15 menitan masih oke ya, Kak Tita ya. Coba oke, tadi saran Kain adalah kalau misalkan ini kita tuh untuk melatih latihan intonasi, yang pertama kan ya kita harus sering latihan. Dan yang kedua, kita ini kalau bisa sudah punya apa namanya ya, bank di dalam otak kita tuh yang membuat kita sedih tuh apa ya? Misalnya Kain tuh paling sedih kalau ingat misalkan ya, kalau ingat waktu kecil itu pernah jatuh dari sepeda terus ditertawakan sama teman-teman, itu Kain sedih banget, kayaknya malu gitu kan. Nah itu memori-memori seperti itu bisa kita ingat gitu. Jadi sewaktu-waktu kita diminta acting untuk sedih, kita bisa ingat itu dan secara tidak langsung kita akan terbawa nih sedih. Kenapa? Gitu. Jadi udah, dan biasanya didukung sama ekspresi-ekspresi tertentu gitu kan. Kayak kalau sedih tuh kita nangis dulu gitu kan. Kalau marah kita kesel dulu. Kenapa? Gitu kan.
Nah, kalau takut gimana dulu, kita harus di otak kita nih harus sudah mikir dulu nih, kita lagi ada di suasana yang menakutkan gitu. Atau tadi seperti Kak Fik, ada kucing, kita takut banget sama kucing gitu kan. Terus kita lihat, kenapa? Gitu kan, misalnya gitu. Gitu ya teman-teman, adik-adik kecil. Nah, sekarang kita latihan warna suara yuk. Nah, tadi kan kalau warna suara, Kain bilang adalah bagaimana kita menemukan jenis suara yang tepat untuk menghidupkan atau mengisi peran yang diberikan. Misalnya, ini suara Kain masih terdengar kan ya? Semoga masih jelas ya. Masih. Oke, misalkan di sini ada 3 peran nih. Yang pertama ada ibu guru, yang kedua ada siapa namanya? Huang ya namanya. Hank namanya. Hank, iya benar Hank, thank you. Nah, di sini juga ada si Panda gitu ya. Dengan Miu. Siapa? Miu Miu ya? Iya, Miu. Ya, Miu Miu. Thank you ya. Nah, coba kita bayangkan, kira-kira warna suara seperti apa sih kalau ibu guru itu? Suaranya harus bagaimana sih? Terus kalau dengan muka yang seperti ini, badannya yang besar, kira-kira dia bakal keluar suara seperti apa ya? Sama nggak sama ibu guru yang pakai kacamata, terlihat lembut? Kira-kira akan sama nggak warna suara yang keluar? Beda, Kak. Beda ya. Beda. Ya, tahan dulu ya. Terus yang ketiga nih ada gadis kecil yang imut kok. Tadi sama, mungkin ini perangainya hampir-hampir sama ya, manis gitu. Tapi yang satu ibu-ibu guru, yang satu lagi tuh anak kecil perempuan yang comel gitu kalau bahasa ininya ya, bahasa Malaysianya comel, lucu gitu kan. Nah, kira-kira warna suara seperti apa nih yang akan keluar gitu. Nah, ini perlu dicontohin atau mau sendiri, mau langsung coba? Langsung coba sendiri, Kak. Widih, langsung coba sendiri. Aduh, bersemangat sekali. Ini terima tantangan. Hebat. Nah, siapa duluan nih yang mau? Berapa orang nih, Kak? Kak Fik yang lead ya. Oke, 3 dulu karena ada 3 option ya. Oh ya, ada 3. Ayo yang lain yang belum mencoba, silakan. Aku belum. Ya, nggak akan disalahin kok. Akan dikasih tahu yang perbaikannya aja. Siapa yang belum tadi? Asmi? Oh, Asmi ya. Asmi mau coba? Hei. Aku ngelupa lagi. Lupa lagi. Gimana sih? Asmi ya? Aku yang ini Asmi, lah. Kak. Iya, Asmi. Ya. Yang Batak. Asmi mau jadi siapa nih? Mau jadi tadi Heng ya namanya ya? Mau jadi Bu Guru, mau jadi Heng atau mau jadi Miu Miu? Heng. Oke, Heng. Kakak nanti Azmi nanti akan bilang ini ya, perutku lapar sekali gitu ya. Coba gimana kira-kira warna suara Heng? Lapar sekali. Ulang lagi. Perutku lapar sekali. Oke. Sekarang lagi. Perutku lapar sekali, bisakah kau beliku makanan? Perutku lapar sekali. Bolehkah belikan apa itu katanya? Betul. Cakep, Azmi. Jadi agak berat ya. Nah, oke, yang belum tadi kayaknya ada yang udah open mic nih, udah ngomong mau coba. Saya mau. Saya mau siapa ini? Miu katanya. Jadi Miu Miu? Saya mau, Kak. Mau, oke, Kak Fik yang pilih ya. Kak Fik, apakah masih di sini? Oke. Masih. Ini tadi Mahira, Kaira udah, tapi udah Resena gini. Ini mau baru cari siapa nih yang belum dari tadi. Sebentar ya, Mahira sama Kaira sama Arinda Cila, tunggu ya. Kita. Oh, Nazwa, ada Nazwa kayaknya. Mau? Iya, wait, aku cari namanya. Kansa kayaknya juga mau coba ya. Kansa mau? Nah, ini kayak senyum-senyum berarti mau deh. Nih, Kansa. Mau jadi siapa nih? Kansa mau jadi Bu Guru atau mau jadi Miu Miu? Miu. Miu Miu. Oke, Kansa. Miu. Kita akan bilang ini ya.
Aku sangat menyukainya gitu. Aku sangat menyukainya. Coba. Aku sangat menyukainya. Lebih senang lagi, Kansa, karena dia mukanya berbinar-binar. Aku sangat menyukainya gitu. Aku sangat menyukainya. Yeay. Ya. Ini suara aslinya udah pas ya. Ini suara aslinya anak-anak banget. Nah, sekarang siapa nih yang mau challenge jadi bu guru? Siapa ya? Ayo. Kak, saya mau deh, Kak. Ini siapa? Si Raisel dong, mau jadi ibu guru. Raisel. Yakin? Yakin ya? Yakin, Kak. Yakin. Boleh deh coba Raisel. Tantangan juga nih. Oh iya, kata-katanya ya. Sorry, lupa. Anak-anak, terima kasih sudah mau duduk dengan tenang. Anak-anak, terima kasih sudah mau duduk dengan tenang. Anak-anak, terima kasih ya sudah mau duduk tenang. Yeay! Wah, Raisel, kamu mau jadi apa sih Raisel cita-citanya? Saya mau jadi dokter hewan. Oh, mau jadi dokter hewan. Semangat ya Raisel. Ya. Dan juga adik-adik yang lain tadi yang udah mencoba keren-keren banget. Terima kasih ya. Nah, ada lagi yang mau mencoba, dikasih kesempatan lagi deh. Ada Mahira. Oh iya Mahira. Oh iya Mahira dari tadi ya. Boleh Mahira, silakan. Arinda juga. Mahira, boleh nggak Kaiin yang pilihin jadi apa? Mahira kayaknya cocok miu-miu ya. Mahira, mana Mahira? Mahira tadi udah sempat nanya, udah sempat ini ya ngobrol ya kita. Mahira sudah on cam, sudah open mic? Sudah. Nah, Gak jelas. Nggak jelas ya benar. Suaranya belum terlalu terdengar Mahira Kaiin. Sudah ya. Mahira, boleh dong Mahira sekarang jadi bu guru bilangnya ini. Halo anak-anak gitu. Coba deh. Halo anak-anak. Jadi ibu guru, bukan miu-miu. Ibu guru bagaimana? Halo anak-anak. Ya, lebih dewasa. Terima kasih. Nah, sekarang satu lagi Mahira. Sekarang jadi si Heng ya tadi. Jadi Heng, tapi ngomongnya sama. Halo anak-anak gitu. Coba gimana? Halo anak-anak. Oke. Terima kasih ya Mahira sudah mau mencoba. Ada lagi satu lagi. Nah, sekarang satu lagi nih challenge nih ya. Tiga-tiganya Kakak suruh. Bisa nggak dengan satu kalimat aja? Ini Naswa mau coba Kaiin. Sama nanti kalau itu sama Arinda. Naswa dulu. Dari tadi belum soalnya. Kalimatnya apa, Kak? Oke, Naswa. Nah, kalimatnya adalah yang tadi sajalah disamakan. Halo anak-anak gitu. Pertama bu guru dulu, nanti si Heng, setelah itu miu-miu ya. Coba. Halo anak-anak. Ini apa bu guru? Oke, bu guru. Halo anak-anak. Lalu Halo anak-anak. Halo anak-anak gitu. Lalu yang miu-miu. Ya? Iya, terdengar. Perbedaannya. Nah, yang terakhir iya. Halo anak-anak. Iya, bagus. Nah, makasih Naswa. Makasih ya Naswa. Sama-sama, Kak. Iya. Gimana? Tadi ada satu lagi kayaknya atau udah? Iya, Arinda biar nyoba ya, nanti yang lainnya. Arinda biar nyoba sekali ya, Kaiin. Boleh, Arinda. Arinda, sekarang diganti kata-katanya ya. Kalau ibu guru, biar nggak sama dong. Kalau ibu guru, gini. Silakan duduk dengan tenang anak-anak. Gitu. Coba deh. Silahkan duduk dengan tenang anak-anak.
Good. Si Heng. Weh, Bu Guru. Kamu Bu Guru yang baik ya. Sekarang kalau Hengnya gini, aku lapar gitu. Aku lapar. Wih, bagus. Kalau Miu-miunya gini, kamu boleh makan makananku. Kamu boleh makan makananku. Tadi kenapa Hengnya kepalanya dicoret-coret? Wah, siapa Coret. yang coret-coret kepala ya? Wah, makasih Arinda. Wah, terima kasih Arinda. Bagus sama-sama. semuanya. Bagus banget, berbakat sekali. Jadi benar ya, satu orang itu bisa memiliki warna suara yang berbeda-beda loh. Contohnya tadi udah diperagakan sama teman-teman yang terakhir ya. Mereka sudah membawakan 3 tokoh ini. Ada Bu Guru, ada si Heng, sama si Miu-miu. Jadi kalau Bu Guru, kalau kita lihat, nah nanti ketika kita mempraktekkan daber pun akan seperti itu. Kita harus melihat nih, orangnya kayak gimana sih. Terus kalau suaranya di dalam bahasa Inggris, mereka ngomongnya seperti apa ya suaranya? Oh, lembut. Berarti selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah mau mengikuti pelajaran hari ini. Misalnya. Terus kalau yang, wah, Heng ini badannya besar, perutnya gendut. Wah, berarti nggak mungkin dia ngomong selamat pagi. Nggak mungkin dia ngomong selamat pagi. Nggak mungkin. Pasti selamat pagi, teman-teman. Aku senang sekali hari ini. Nah, gitu. Nah, kalau yang sampingnya, si Miu-miu, dia imut, cantik ya, kayaknya ada pitanya, manis. Pasti juga akan berbeda produksi suaranya gitu. Kalau tadi Miu-miu itu punya teman. Iya, Miu-miu itu punya teman, benar. Siapa nama temannya ya? Kiki. Iya, itu dia. Kiki. Bagus ya. Nah, gitu ya. Miu-miu juga pasti nanti akan suaranya beda. Misalnya Miu-miu bakal bilang, aku sangat menyukainya. Dia anak yang baik. Nah, gitu ya. Jadi walaupun sama-sama perempuan, tapi antara Miu-miu dan Bu Guru ada perbedaannya karena perbedaan usia, perbedaan juga attitude gitu. Ya, terima kasih adik-adik sudah mencoba. Sekarang kita lihat lagi ya. Nah, ini dia yang sebelum kita akhiri nih, Kain mau kasih tahu dulu. Jadi tadi adik-adik udah mencoba kan? Gimana menurut adik-adik, susah nggak sih jadi seorang daber? Tidak susah ternyata. Gampang-gampang susah. Oke. Nah, jadi seorang daber Oke, terima kasih. Nah, jadi yang mau Kain highlight, sebenarnya jadi daber itu tidak semudah yang kita bayangkan, tapi juga tidak susah kalau kita mau belajar gitu ya. Karena pada intinya nanti saat kita menjadi daber itu, ini terpencet, kita akan di dalam satu waktu kita akan melakukan ini, aktivitas 4M, melihat, mendengar, membaca, dan merasakan. Melihat, kita akan melihat layar, seperti yang Kain bilang tadi, di sini ada layar, cuman nggak terfoto. Yang kedua, kita akan mendengar. Kok ini terpencet-pencet ya? Mendengar, kita akan mendengar lewat sini. Sorry, ini kok kepencet kalau mau megang ini. Nah, kita akan mendengar, karena nanti setiap setiap daber itu akan diberikan earphone ketika sudah di dalam. Jadi kita ngedengerin PD-nya ngomong apa, dan juga kita mendengarkan aslinya seperti apa gitu. Dan kita membaca. Di sini kalau adik-adik bisa lihat, Kain ada naskah di sini ya. Nih di sini. Ini naskahnya ada yang dalam bentuk sudah di-print, ada juga yang dalam bentuk nanti dikasih seperti tab gitu atau layar televisi gitu yang sudah ada naskahnya. Komputer gitu, kok televisi, komputer gitu. Nah, itu membaca, terus merasakan. Jadi saat kita mensulisuarakan, kita juga harus merasakan gitu. Jadi benar-benar dalam satu kali waktu itu harus mengaktifkan keempat aktivitas ini. Melihat, mendengar, membaca, merasakan. Jadi benar-benar dituntut untuk fokus di saat mengerjakan ini gitu. Dan yang paling susah itu adalah merasakan sebetulnya adik-adik. Karena banyak juga yang dubbingan itu
akan tidak berasa enak gitu ketika didengar, ketika si dubbernya itu tidak bisa merasakan atau tidak bisa berakting, hanya membacakan dan menerjemahkan saja. Nah, itu akan failed ya. Pasti adik-adik akan, pernah nggak sih adik-adik tuh melihat satu film dan itu didubbing dan kayaknya adik-adik tuh ngerasa, oh kayaknya enakan nonton pakai bahasa aslinya deh, dubbingannya nggak enak. Nah, itu karena mungkin si talentnya itu tidak menggunakan voice acting tadi atau tidak merasakan, sehingga yang terdengar adalah seperti template gitu, atau terdengar seperti mengganggu, tidak enak gitu adik-adik. Nah, sebenarnya masih ada satu aktivitas lagi praktek, tapi kayaknya waktunya udah nggak terasa ya teman-teman, udah 1 jam lebih ya Kak Fik ya kita bersama di... Iya, 1 jam 16 menit. 1 jam 16 menit, jadi mungkin aktivitas selanjutnya nih, Kain mau latihan 4M sebenarnya, tapi karena waktunya sudah, nanti takutnya adik-adik pada bosan, kita cukupkan saja sampai sini adik-adik. Kain senang banget hari ini bisa berbagi bersama adik-adik. Semoga adik-adik juga ada pelajaran yang bisa diambil ya dari Kain. Sebelumnya Kain mau minta maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan, atau tadi ada yang masih bingung, boleh banget kalau ada yang mau bertanya langsung. Masih ada waktu nggak Kak? Bisa sih. Ini bentar aku bacain yang dari itu ya, dari chat ya. Jadi tadi ada yang tanya, ini teman-teman ada yang pengen tahu kalau mau latihan di mana ya Kak, atau komunitasnya di mana? Mungkin atau malah Kak In sendiri yang ngasih pelatihan ya. Yang mana nih? Nah, kalau untuk pelatihan, adik-adik bisa lihat di Instagram, itu ada beberapa channel yang bisa adik-adik kunjungin. Di situ ada namanya @dubber&writer. Akan aku tulis ya di kolom chat ya. Di situ dia suka bikin pelatihan untuk anak-anak dan dewasa gitu ya. @dubber&writer. Ada juga @VT-Class kalau nggak salah ya. VT-Class Indonesia. Nah, itu dia suka ada info-info tentang pelatihan-pelatihan dubber atau voice over anak. Nah, ini yang nanti yang mengajarnya adalah mentor-mentor profesional yang udah bertahun-tahun di bidangnya. Jadi, kalau Kain hanya sharing saja nih pengalaman Kain dalam bidang ini, tapi untuk mentoring nanti adik-adik bisa banget lihat di sini nih di @dubber&writer, @VT-Class Indonesia, ada juga Voice Over Institute kalau nggak salah deh. Itu juga sering kasih info tentang kelas-kelas dubbing sama Voice Over Institute. Iya gitu, Kavi. Oke, makasih Kak Iin. Lalu tadi kalau mau pakai handphone nih, ada satu pertanyaan lagi ya, habis itu kita foto bareng. Kalau misal pakai handphone, apakah ada aplikasi tertentu yang sama Kak Iin bisa buat teman-teman latihan ngomong? Handphone latihan, tunggu. Kalau pakai handphone ya, biasanya kalau Kak Iin pakai ini sih dari laptop ya, dari materi yang ada. Tapi nih adik-adik bisa banget, adik-adik baca aja kayak tadi gitu. Ada satu kata misalnya ini baru gitu, dibikin ini barunya itu misalnya motivasinya dia lagi nanya, ini baru, lagi ngasih tahu. Kan tadi nanya ini baru gitu kan. Nah, pokoknya adik-adik bisa latihan sendiri gitu. Kalau dari handphone Kain jujur nggak ada sih, nggak tahu gitu. Atau adik-adik bisa juga tadi yang Kain bilang challenge yang ada di Instagram, adik-adik download videonya, nanti adik-adik isi pakai suara adik-adik. Nah, itu biasanya Kain pakai aplikasi VN atau CapCut ya namanya, CapCut gitu, atau InShot gitu, bisa pakai itu. Nah, banyak kok challenge-challenge yang ada di Instagram tuh banyak. Cara taunya gimana? Mungkin bisa pakai hashtag terus voiceover challenge gitu. Itu ya, semoga terjawab ya.
Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita mau foto bareng ya. Makasih nih Kak Iin. Sebentar, Kak. Ya, nggak boleh ketinggalan ini Kavi, foto bareng. Kak Iin, tadi kan ada 4M terakhir ya. Boleh Kak Iin kasih contoh aja nggak? Jadi nanti anak-anak bisa coba di rumah kayak gimana. Oh iya, bentar. Jadi Kak Iin kasih contoh aja, Kak. Bentar. Oh, aktivitas 4M itu ya, Kak? Iya, jadi nanti kita share slide-nya, potongan slide-nya, nanti teman-teman bisa coba di rumah. Tapi Kak Iin kasih contoh kayak gimana. Oh gitu, iya. Ini sebenarnya nggak perlu aku kasih contoh, dia ada contohnya sendiri, Kak. Nah, jadi mungkin nanti boleh di-share di grup aja ya, aku nanti akan kasih 2 video. Video yang pertama udah ada contohnya, video kartun. Nanti video yang kedua, adik-adik bisa suarakan pakai suara adik-adik sendiri, karena suara aslinya udah Kak Iin hapus gitu. Oh ya, oke Kak. Ya, gitu ya. Ada lagi? Kayaknya sudah jelas ya. Iya, oke. Nah. Oke, kita siap-siap foto dulu. Oh ya. Oke, terima kasih ya adik-adik. Kak Iin seneng banget adik-adik hari ini. Semangat. Yuk kita foto. Oke. Hitung dulu ya. 1. 1, 2, 3. Oke. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yeay. Oke. Iya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di acara hari ini. Semoga tadi yang dari Kak Iin bisa memperkaya pengetahuan kita semua sambil kita belajar lagi, cari tahu apa sih yang kita senang gitu ya. Iya, kita. Nah, terima kasih untuk Kak Iin juga yang sudah mendampingi teman-teman di sini. Teman-teman boleh ya kita jangan kapok ya Kak. Terima kasih sama Kak Iin ya. Ayo. 1, 2, 3. Terima kasih. Makasih Kak Iin. Terima kasih Kakak. Iya, besok-besok lagi. Sama-sama adik-adik. Semangat terus ya mengejar cita-citanya. Iya, oke. Makasih teman-teman sudah bisa live ini ya, sudah bisa live dari Zoom ya. Terima kasih makan siang. Bye. Sampai jumpa. Bye bye. Iya, izinin. Oke. Iya, sama-sama. Makasih Kakak, izin live. Oke. Makasih Kakak. Terima kasih Kak Dian. Iya, makasih Mbak Tirta. Ini udah. Iya Kak Iin, makasih ya. Ini Mbak Tirta, koorku. Akhirnya ketemu juga ya Mbak Tirta. Iya loh, thank you Kak Iin. Maafin ya kalau ada yang kurang. Aku live ya. Iya, ya. Boleh di ini Mbak, di stop record. Oh, aku udah ini. Oke. Oh iya, stop.